Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa kembali di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Salawat salam senantiasa tercurah limpahkan kepada beliau Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan tema yang berjudul amalan-amalan perempuan haid di bulan suci Ramadan. Bagi perempuan yang taat, tentunya merasa sedih ketika tidak bisa menjalankan ibadah puasa secara full 1 bulan suci Ramadan. Namun sudah menjadi kodratnya bagi seorang perempuan dewasa, di mana setiap bulannya akan mengalami siklus haid ataupun menstruasi. Dan atas batalnya puasa tersebut, maka perempuan yang haid di bulan suci Ramadan otomatis harus menggantinya atau mengkodoknya di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Dalam kitab Safinatun Najah ada larangan-larangan bagi perempuan yang sedang haid, yaitu sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, puasa, iktikaf di masjid, memasuki masjid sekalipun hanya untuk sekedar lewat jika ia takut akan mengotori masjid tersebut. Berikutnya yaitu cerai. Dilarang suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Yang berikutnya jima, dan yang terakhir bersenang-senang dengan istri di antara pusar dan lutut. Dalam sebuah riwayat terdapat peristiwa di mana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika saat itu menangis karena datang haid menjelang haji. Kemudian baginda Rasulullah SAW menghibur dan mengatakannya kepada beliau untuk tetap beribadah yang masih bisa dilakukan. Adapun amalan ataupun ibadah-ibadah yang masih bisa dilakukan oleh perempuan yang sedang haid khususnya di bulan Ramadan ini, diantaranya sedekah, bersedekah. Bersedekah adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam agama dan tidak memerlukan syarat suci dari haid untuk melakukannya. Adapun keutamaan sedekah salah satunya adalah orang yang bersedekah memiliki kelipatan 700 nilai daripada apa yang disedekahkan. Kemudian mencari ilmu. Mencari ilmu bagi perempuan yang sedang haid di bulan suci Ramadan adalah pilihan yang bagus bagi perempuan yang sedang haid, baik itu dilakukan secara otodidak, membaca buku, membaca kitab, mendatangi majelis taklim, mendatangkan guru, atau yang saat ini banyak sekali media-media yang menyuguhkan ceramah-ceramah baik itu melalui televisi, radio, YouTube, dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya berzikir. Perbuatan yang dianjurkan untuk siapapun dan kapanpun. Zikir sendiri adalah indikasi hidupnya hati. Baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, beliau bersabda, perumpamaan antara orang yang berzikir dan yang tidak berzikir kepada Tuhannya seperti antara orang yang mati dan orang yang tidak mati. Zikir apa saja yang dapat kita lakukan bisa berupa ucapan tasbih subhanallah. Tasbih ini merupakan salah satu zikir utama dalam Islam. Kemudian tahmid alhamdulillah,
bisa diucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian takbir, Allahu Akbar, lalu zikir hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ataupun sholawat-sholawat yang lainnya, bisa sholawat pendek, shollallahu ala Muhammad sebanyak-banyaknya. Dan masih banyak bentuk-bentuk zikir lainnya yang termasuk bernilai ibadah. Kemudian memperbanyak membaca doa. Di antara doa yang dianjurkan untuk terus dibaca yaitu doa yang masyhur dari riwayat Aisyah untuk menyongsong Lailatul Qadar. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan sebuah riwayat bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada baginda Rasulullah mengenai doa apa yang sebaiknya dibaca saat menemukan Lailatul Qadar. Kemudian Rasulullah menyebutkan membacakan doa tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Dan amalan yang berikutnya, melakukan kerja sosial. Di antara yang bisa dilakukan oleh perempuan haid di bulan suci Ramadan dengan kebaikan yaitu melakukan kerja sosial, ikut bekerja bakti, membersihkan lingkungan bersama warga setempat, bisa menolong orang yang sedang membutuhkan. Kemudian memberi makan untuk orang yang berbuka puasa. Salah satu amalan yang dapat dilakukan oleh perempuan haid di bulan suci Ramadan yaitu memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Anjuran ini disandarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid al-Juhani. Rasulullah SAW bersabda, "Man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqudu min ajri shaimi syai'a." Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Kemudian beristighfar, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah sebanyak-banyaknya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, itulah di antara beberapa amalan-amalan atau ibadah yang bisa dilakukan oleh perempuan yang sedang haid di bulan suci Ramadan. Masih banyak amalan-amalan lain, namun di sini saya hanya dapat memberikan beberapa amalan-amalan yang dapat dilakukan oleh perempuan yang sedang haid di bulan suci Ramadan. Tentunya setiap amalan ibadah harus kita niatkan karena Allah Ta'ala. Akan sia-sia semua amalan atau perbuatan yang kita kerjakan tanpa ada niat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan untuk semua sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.